Menjua-jua orang tua kekelengan kami, Saitun, Ijapape Kameringan, Ibas Paksa Genduari, bengket kita kubas PA Saitun minggu enda, janah sope bengket kita kubas renungan, mari sikap lebih ukurta, raduras kita artoto kita. Ngatakan bujur kami man bandu di batas simada kegeluhan, ibas kelengate si tetap ibrekan kam nandangi kami kerina, terlebih nandangi orang tua kekelengan kami Saitun, si paksa genduari enda lit ibas erbagai-bagai ingan, arkiteken kondisi si paksa genduari lit di tengah-tengah bangsa ras negara kami. Amin bagi ya Tuhan, ibas wari enda, ate kami tetap muji ras pebadiakan gelar Tuhan, janah bengket kubas PA kami, si ilakukan kami secara online. Karena sienda pasu-pasu Tuhan kami, pengasupndu kami, terlebih ibas ngantusi kata Tuhan si kentisik irenungkan kami, enda penampat idur kamnari jadi di tengah-tengah kegeluhan kami, di tengah-tengah kegeluhan orang tua kekelengan kami Saitun. Seh maka reh malemna ate kami, janah reh ngasupna kami ngatakan bujur mandi bata simada kegeluhan kami. Terpuji kaum Tuhan, janah ibas gelar Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami, totoenda ibelaskan kami. Amin. Orang tua kekelengan kami, bengket kita kubas PA ibas waris kalienda, dan bahan perenungan kita dalam PA kali ini diambil dari Mazmur 71 ayat 17 sampai 18. Karena hanya 2 ayat saya akan membacakan bagi kita. Mazmur 71 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan berkata demikian. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. 2 ayat ini menjadi landasan bagi perenungan kita dalam PA Saitun kali ini. Salam sitedehen, man bandu kerina orang tua kekelengan kami, baik iting, ribu, biring, bayang, karo, juga bulang, laki, bayak, dimanapun kamu berada saat ini. Salam sitedehen man banta, karena kita sudah cukup lama tidak bertemu dalam PA Saitun. Sejujurnya saya rindu bertemu dengan Saitun, supaya kita bisa olahraga bersama kembali dalam PA kita. Kekelengan kami, orang tua kami, pada hari ini percakapan kita dalam PA ini mengingatkan kita tentang sebuah catatan penting dalam hidup kita yang disebut dengan sejarah. Sejarah itu adalah sesuatu yang berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita, mulai kita lahir bahkan kita sampai ada di saat ini. Dan itu yang sedang diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 71, secara khusus, secara tersurat diperlihatkan oleh penulis Mazmur ini bahwa dia sedang mengungkapkan syukurnya kepada Allah yang telah mengajar dia sejak kecilnya, telah memelihara hidupnya sejak kecilnya, bahkan sampai saat ini. Pemazmur berkata, ketika masa tuanya dan putih rambutnya, Tuhan masih tetap menyatakan keperkasaannya, masih tetap memperlihatkan kuasanya bagi kehidupan sang pemazmur. Ada 2 hal yang diperlihatkan dalam pembacaan kita hari ini pada ayat 17 dan ayat 18 ini. Memang sangat singkat sekali, tapi justru penulis Mazmur ini berbicara 2 hal penting yang juga mungkin perlu kita pelajari dalam kehidupan kita. Terlebih
untuk orang tua terkasih kami, saya rasa dua hal ini menjadi hal yang sangat penting pula, karena catatan-catatan sejarah itu sudah kita terima bersama dan di dalam Allah. Hal pertama yang diperlihatkan oleh pemazmur, pada ayat 17 dia berkata bahwa, "Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku." Dan pada ayat 18 bagian A, dia berkata, "Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku." Pada bagian ini, pemazmur sedang melakukan sebuah pengakuan terhadap perbuatan Allah yang sangat besar kepada kehidupan mereka, bahkan sejak mereka kecil. Sejak orang tua itu kecil. Dan ini menjadi sebuah pengakuan bagi kita, terlebih untuk orang tua terkasih kami, bahwa ternyata sejak kecil Tuhan itu sudah memelihara. Ia sinatang-natang orang tua kami, si erbahanca lit paksa genduari enda tetap mejuah-juah. Krinar kite ken Tuhan singgo nampati. Maka dalam pembacaan ini Mazmur 71, kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, penulis Mazmur ini justru berkata, "Sejak lahirku pun Engkau sudah memberkati." Dia berbicara pada pembacaan kita ini justru sejak kecil. Tapi di ayat sebelumnya dia berbicara sangat tubuh hepe, bahkan bas bertinepe, ngoi pasu-pasu di bata. Penyertaan Tuhan itu tetap dalam kehidupan orang tua kami. Dan hingga masa tua dan putih rambut. Saitun rambutnya sudah banyak putih meski dicat, tapi sebenarnya itu berbicara tentang bagaimana Allah menyertai kehidupan orang tua kami sekalian hingga hari ini, saat ini, detik ini. Penyertaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kegeluhan orang tua kami, Saitun. Itu bagian pertama. Pengakuan itu diungkapkan oleh penulis Mazmur, bahwa tanpa Allah mereka tidak ada, dia tidak ada hingga saat itu. Dan oleh karena itu dia mengaku bahwa Allah itu sudah mengajarnya sejak masa kecilnya hingga tua, bahkan putih rambutnya. Ini sebuah pengakuan yang berbicara sangat lugas dan sangat jujur sekali bahwa hidup mereka, hidup pemazmur itu oleh karena pertolongan Tuhan semata. Barangkali ini juga sering dilakukan oleh orang tua kami, Saitun, bahwa kita kamkrina orang tua kami ada hingga saat ini pun karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Beram-bera tetap lit ibas mejuah-juah kita, sehku ibas iba wari-wari kegeluhenta, sehku ujung nape lit lalap ibas penyertaan Tuhan. Poin si peduakan yang diperlihatkan dalam pembacaan kita ini berbicara tentang sebuah pengharapan, sebuah permohonan yang diungkapkan oleh penulis Mazmur dengan berkata, "Ya Allah, janganlah tinggalkan aku, janganlah meninggalkan aku," supaya ketika penyertaan itu ada di dalam kehidupan, dia mampu untuk memberitakan kuasa Allah, menceritakan keperkasaan Tuhan, dan memberitakan perbuatan-perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan dan telah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Setelah pengakuan itu bahwa Allah telah menyertai, lalu mereka memohon pula. Pemazmur memohon pula pertolongan Tuhan supaya tidak meninggalkan mereka. Ini sungguh memperlihatkan bahwa apa yang diminta oleh pemazmur ini berbicara tentang pertolongan Tuhan yang terus-menerus nyatalah di dalam hidup mereka, tidak pernah meninggalkan. Artinya Allah tetap tinggal diam di dalam kehidupan mereka dan mengajar mereka, mengisi hari-hari mereka meski sudah tua. Kekelengan kami, orang tua kami kerina, iting, ribu, biring, bayang, karo, dan bolang kami, laki kami, bayak kami. Dalam perjalanan kehidupan lu sudah begitu banyak peristiwa yang kami alami. Dan tentu dalam tujuan PA kita hari ini diperlihatkan bagaimana para Saitun itu mampu menceritakan kembali, menuturkan kembali kisah-kisah hidupnya yang di dalamnya berbicara tentang imannya kepada Allah. Bagaimana Allah telah memberi kebaikan di dalam kehidupan mereka.
Rasa-rasanya momen kali ini cukup baik karena ada waktu bagi orang tua kami berbagi dengan setiap anggota keluarga. Anjuran stay at home, tinggal di rumah itu, di rumah aja, membuat orang tua kami punya waktu berbagi bersama dengan anggota keluarga. Setidak-tidaknya bagi sesama yang tinggal di satu rumah, mungkin ada anak, Kayla, ataupun Permen, ataupun Kempu-Kempu yang di dalamnya punya waktu untuk berbagi tentang kisah hidup, pengalaman iman ketika melewati hari-hari yang Tuhan beri itu, ada pertolongan Tuhan yang begitu nyata. Jadi ada pengalaman yang dibagikan, sekaligus juga mengajarkan sesuatu kepada angkatan-angkatan di bawah Dukrinana. Maka orang tua kami, kekelengan kami Krina Parasaitun, dalam kondisi saat ini sekalipun tentu pengakuan kita juga masih tetap sama bahwa Tuhan itu memberi pemeliharaan bagi kita, dan permohonan kita juga masih sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur untuk tetap Allah itu tinggal bersama dengan kita, memberi pemeliharaan bagi kita. Dan di dalam waktu itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membagikan kisah hidup kita. Ini sebuah kesempatan dan waktu yang sangat berharga. Lakrina kalak meteh saturi-turin dumbarenda sanganguda. Endalit paksana guna nuri kenca. Lakrina iteh kami ugakam dalani masa-masa sulit ndu ketika masih muda dahulu. Dan sekarang itu ada waktu untuk kita untuk berbagi. Dan di sanalah ternyata anak-anak, kempu-kempu, keluarga besar bisa mendengar lebih jauh lagi pengalaman-pengalaman yang telah kami tempuh di dalam iman dan pengharapan terhadap Kristus itu. Oleh karena itu, menuturkan itu, menceritakan itu dalam sebuah metode pendidikan disebutkan adalah metode paling kuno sejak manusia ada. Tapi metode meski kuno, tapi metode ini adalah metode yang terus-menerus bertahan hingga masa modern. Menuturkan, bercerita, membagikan kisah. Itu metode paling lama sejak dulu turun-temurun itu saling bercerita. Dan di zaman sekarang pun, di zaman milenial ini, metode bercerita itu tetap hidup hingga saat ini. Orang tua kekelengan kami dan beberapa waktu terakhir ini mesti kita tinggal di rumah, itu membuat kita punya waktu berbagi dengan anggota keluarga kita. Ada banyak kisah, ada banyak cerita, ada banyak pengalaman yang bisa kami bagikan. Betapa berharganya dan mahalnya apa yang telah kami lalui itu yang kemudian dibagikan bagi anggota-anggota keluarga. Maka orang tua kami jangan pernah patah semangat. Isengem begim-begisa sanga masa karantina atendo. Lit si begisa. Isi jabue sindengkeh kenkam. Gelah na banci itehna i antusina uga perjuangan kegeluhan termasuk pe perjuangan kini teken silit ibas kam seh paksa genduari enda. Jana henda tentuna jadi salah sadadalan man banta guna tetap bertahan ibas kondisi marakna COVID-19 enda. Semakin lama tinggal di rumah, semakin banyak kisah yang terungkit. Semakin lama tinggal bersama, semakin banyak pula pengalaman yang dibagikan. Dan inilah saatnya. Beberapa di antara kita, kami dengar orang tua kami, ada yang harus dikarantina mandiri, ke rumah anak, ke rumah kempu, atau harus diisolasi sedemikian rupa karena khawatir COVID-19 ini. Itu semua ternyata cara yang dipakai oleh keluarga untuk menyatakan kasih kepada kami, orang tua kami. Dan di sana kami punya kesempatan, punya waktu untuk berbagi dengan anggota keluarga. Dan ini tentu kita harus syukuri. Karena bagaimanapun keadaan kita saat ini, sebagaimana pemazmur berkata, sejak kecil
bahkan sejak lahir sampai masa tuaku sekalipun, Tuhan tetap memelihara. Dan kita percaya perjalanan kehidupan kita ke depan pun, meski tak terprediksi COVID-19 ini, tapi ada satu yang pasti, penyertaan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaan Tuhan itu tetap nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Maka orang tua kami Zaitun selamat berjuang terus di dalam pengalaman hidup kita di masa-masa Tuan Duenda, tetap kami megegeh menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai. Dan kita percaya Tuhan memberkati sampai akhirnya nanti dan memberi yang terbaik bagi kehidupan orang tua kami sekalian. Tuhan simbre gegeh, Tuhan sinampati, ras Tuhan tetap ringan ibas pusuhta seh maka malam ateta kerinana. Amin. Mari raduras kita ertoto kita. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, ikatakan kami bujur man bandu. Ibas katandu si banci aloken kami waris kalienda. Erkelangken PA online si ilakoken nandangi orang tua kami Zaitun. Malemate kami Tuhan, sebab bagin pengogen kami waris sekalienda, nuriken sada pengakun, ibas penulis Mazmur nari, maka pengarak-ngarak Tuhan, benana kitik-kitik nari, seh kubas masa tuana, tetap lid erkiteken keleng atendu. Janah bagem ka pengakun kami, terlebih pengakun kerina orang tua kami Zaitun, maka benana kitik-kitik nanari pe, seh kubas masa tuana, kam dibata tetap nemani ia. Janah mindo kami ibas paksa genduari kelengaten due tetap ringan ibas kegeluhan orang tua kami. Terlebih ibas COVID-19 nenda erbahanca kebiaran ras kekhawatiran lid ibas kegeluhan. Tapi Tuhan kam sinampati, kam sing kelengi, janah kam si melindungi kerina orang tua kami, ijapape ia ringan. Tedah hati kami jumpa sadara sidebana, lid denggo paksana ibre Tuhan kesempatan man kami, jumpa sadara sidebana, njabab ketedahan hati kami. Bagem Bapa, ialokan kami katandu, jana andeskan kami kegeluhan kami kubastan Tuhan. Jadilah peratendu, jana ibas gelar Yesus Kristus, pematang kegeluhan kami, totoenda ibelaskan kami. Amin.